Halo guys, salam dari Binjai. Perkenalkan saya Yances Manjuntak. Ya, saya baru bersepedaan. Seriusnya ini ya, seriusnya dari bulan 4. Di bulan 4 semenjak keberadaan sepeda ini. Apakah sepeda ini? Ya, saya perkenalkan road bike pertama saya yaitu Element FRC 50 CRD. Oke. Ya, kenapa saya tertarik? Pertama sekali saya main-main ke mall, ya lihat sepeda dan ternyata kok jadi kepengen punya sepeda. Awalnya saya pengen pakai ini Dominar Rapid, ya, cuman dia pakai rodanya 20 inci. Ada teman saya yang bilang, waduh udah beli full bike aja lah, yang full size lah. Oke, akhirnya saya tertarik dengan Element nih. Saya lihat-lihat di marketplace ya, di Shopee. Ternyata harganya terjangkau buat kocek saya, 7 jutaan. Oke, langsung saja. Ini dia tampilannya. Ini dia FRC 50 CRD. Ya, tampilannya clean, tidak ada kabel. Saya bolak-balik putar reviewnya dan ternyata saya memastikan diri untuk membelikan sepeda ini, walaupun awalnya saya harus berdebat dengan istri saya karena dia bilang saya punya sepeda vintage tapi sudah 32 tahun umurnya, Polygon Alpine ya. Saya bilang saya butuh untuk kesehatan saya. Oke, jadi inilah tampilannya dengan sepeda Element. Saya tidak mau ini, saya lihat grup setnya itu dia nggak pakai Shimano ya, cuman itu jadi benefit saya rasa. Kenapa? Karena kalau pakai Shimano pasti sepeda ini jauh lebih mahal. Ini grup setnya ya perlu banyak penyesuaian ya, perlu banyak sabar dengan grup setnya ini. Tapi ya sejauh ini ya saya bilang bagus lah, ketika saya pakai pertama kali sepeda ini, saya lihat tuh bike fitting yang ada di di YouTube gitu ya. Mereka biasanya pakai stangnya ini pada di kandas seni nih. Saya sampai kepikiran ini untuk dipotong nih supaya di kandas seni. Tapi ternyata bukan itu yang terbaik buat saya. Kemudian ini juga pertama sekali saya setel tinggi, ini seat postnya tinggi sekali. Dan ternyata saya benar-benar guys, pertama kali naik road bike tidak nyaman, jauh lebih enak naik MTB ya. Kemudian saya lakukan penyesuaian, saya riset. Kemudian ternyata pertama kali upgrade yang saya lakukan, saya pakai saddle race ini. Dari saddle bawaannya memang ternyata nggak nyaman banget. Baru aja ini, sebenarnya saya nggak ada niat mau upgrade ini, cuman kan saya belikan pedal race ini untuk teman saya. Terus saya penasaran, coba-coba pasang di sepeda ini. Ternyata guys, nyaman banget, harganya juga enggak gitu. Nih pedal race. Nah, ban bawaannya kemarin itu dia pakai ban Kenda ukuran 25C, 725C. Itu benar-benar juga perjuangan banget guys, karena bannya sebenarnya bukan masalah di bannya, tapi jalan di Binjai ini memang rada-rada jerawatan ya, rada-rada gitu. Nah, rasanya di mana? Rasanya saya punya beberapa perangkat yang saya tambahkan di sini. Itu ada beberapa. Pertama pakai ini, saya pakai GPS speedometer, sudah GPS roda X.
atau Rodax. Nah, ini lumayan lah, walaupun ada masalah kadang-kadang nggak mau ngesync ke satelit, tapi ya terima apa adanya lah, namanya juga barang murah-murah ya, kadang oke, kadang gimana ya. Kemudian saya pakai Roda X ini ada paketnya dengan kemarin tuh dengan butterfly-nya. Ini butterfly-nya guys. Saya pasang di bawah butterfly-nya, tapi butterfly-nya saya dedicatedkan buat kamera apa namanya, kamera Insta360 saya Pro Ultra. Sorry guys, itu anak saya namanya Kia, lagi nyari-nyari bapaknya. Bapaknya nggak kemana-mana ya. Jadi apa namanya, saya pakai untuk Insta360 saya ini. Kebetulan kameranya saya pakai buat vlogging di sini. Adik boleh di situ, Dek. Nah, kemudian panjang perjalanan juga saya berpikir klakson itu penting, karena itu juga bagian dari keselamatan. Saya tambahi klakson yang murah meriah ini, cuman ukurannya compact, kecil, bisa gampang dipasang, dipindahin ke sepeda saya juga gampang, dan suaranya lumayan. Coba dengerin, lumayan ya, lumayan kencang lah. Tadi saya klakson orang ada yang terkejut juga gitu ya, nggak nyangka. Nah, jadi panjang pemakaian saya, oh ya sorry, satu lagi, ini lampu murah meriah nih. Untuk lampu belakang, khususnya di gelap-gelapan atau malam hari, pasti sangat berguna sekali ya. Oke, jadi kembali lagi ke masalah ban. Saya pakai Kenda bawaannya 725C. Itu harus saya karena bannya kecil, artinya tekanannya juga harus lumayan ya, lumayan keras saya buat. Jadi sekitar 80 PSI lah, 80 PSI. Tapi ternyata benar-benar nggak nyaman banget, nggak nyaman. Saya riset, ternyata saya kayaknya juga harus mengupgrade bannya nih. Jadi upgrade pertama tadi saddle ya guys ya, pakai saddle race. Kemudian bannya saya upgrade dengan ban Kevlar atau ban aramid keluaran dari obor. Ini saya pakai obor Firebolt, obor ya guys, Firebolt sudah 120 TPI, artinya sudah rajutannya makin rapat. Dia udah folding aramid guys. Oke, jelas. Jadi dengan ban yang lebih besar, dengan ukuran 32C, ternyata masih muat ya, masih muat di forknya, dan masih ada kemungkinan untuk bisa di-upgrade lebih besar lagi, atau mungkin mau dipakai buat ban-ban gravel gitu ya. Nah, jadi first impression saya pakai ban obor Firebolt, benar-benar kenyamanannya nambah guys. Jadi worth it lah. Saya beli harganya sekitar 300-an, ada dapat promo lah, jadi di bawah 300. Jadi ini ya guys ya, 300 kali 32C. Jadi benar-benar saya buat tekanan bannya nggak perlu sampai mentok-mentok. Di sini tekanan bannya 65 90, tapi saya cuma buat 60 saja, 60 PSI aja udah cukup nyaman guys untuk kondisi medan yang ada di sini. Nah, itu awalnya saya pertama beli bannya satu doang. Kenapa? Saya takut entah mungkin nggak pas di fork, jadi kalau misalnya nggak cocok saya bisa alihkan ke belakang, dan ternyata cocok. Saya beli lagi ban keduanya dengan ukuran yang sama juga, Firebolt 700. Panjang perjalanan, kemudian saya adalah orang yang punya anatomi fisik yang unik. Kenapa? Karena kaki saya rada pendek ya. Kaki saya rada pendek, tetapi tulang
tulang belakang saya itu panjang. Jadi kalau saya duduk dengan orang yang rata-rata tingginya 180 cm itu bisa duduk sama rata gitu. Nah, jadi sepanjang saya pertama kali pakai sepeda ini, ya saya masih belum nyaman sekali. Ternyata ini sepeda fittingnya belum benar. Oke, kita kembali lagi ke sepedanya. Jadi sepanjang perjalanan saya ngefitting sepeda ini ngelihat referensi dari YouTube ya, gimana orang-orang itu buat tingginya apanya segala. Ternyata nggak nyaman banget guys. Apalagi kalau kita pas bersepeda gini kan kita harus nengok ke depan ya. Ini nggak nyaman banget. Ini nggak nyaman banget. Oke, kemudian akhirnya setelah saya riset dulu, saya balikkan ke awal, saya buat seat postnya nggak tinggi banget gitu, kemudian saya buat ini. Oh ya, ada penyesuaian lagi. Ini drifternya kalau ditengok nih, ini udah saya bengkokkan. Awalnya dia sejajar dengan drop bar yang ada di sini, tapi ini, nah kalau ditengok kokpitnya udah saya bengkokkan di sini sedikit. Saya bengkokkan supaya lebih enak lagi. Dan puji Tuhan, ini dengan posisi tangan saya juga masih jangkau. Terus dengan gini juga masih enak banget, masih enak. Cuman kalau posisinya gini yang agak susah. Posisi gini kurang bisa mengontrol drifternya. Ya, jadi akhirnya setelah saya riset, awal-awal saya udah mulai latihan, sudah mulai enjoy, sudah mulai bisa menyesuaikan dengan sepeda ini, udah mulai bonding istilahnya ya, mulai bisa bonding. Akhirnya saya mulai menaikkan seat postnya sedikit demi sedikit, saya sesuaikan dengan kaki saya. Akhirnya setelah awalnya tadi kalau kita lihat ini guys, ini di sini guys, dari 4 ini saya settingin, lama-lama naik ke 3, naik ke 2, dan ini setting terbaik. Nah, uniknya ternyata saya salah selama ini karena tulang punggung saya panjang. Ternyata memang sepeda ini masih kurang mengakomodasi panjang tubuh saya. Loh, kok bisa gitu ya? Gitu karena memang ya anatomi saya yang aneh gitu. Ya jadi akhirnya kemudian setelah saya ngehnya, setelah ini saya upgrade saddle ini ke Tosic Pro 143. Tosic Pro 143, dan ternyata guys, ini seat postnya saya setting untuk saddle-nya, saya mentokin ke belakang guys, bahkan. Nah, jadi ternyata selain ini memang sesuai dengan fitting saya, performa saya jadi jauh lebih baik guys. Hanya gara-gara sekian senti ini, hanya gara-gara ini setelan seat post sama saddle-nya ini doang, saya merasakan performa saya jauh lebih baik ya. Saya bisa ya, bukannya apa ya, ngejar speed 50 ya, mudah-mudahan bisa lah, walaupun cuman sebentar aja gitu. Nah, sementara kalau di drop barnya nggak bisa diapa-apain kan, karena ini kan sudah dia clean look kan, nggak ada mau bisa disetel, mau dipendekin atau gimana ini. Nah, rencana awal saya tadinya mau buat drop karena diturunin sampai sini, jadi ini kan dia model clean look, jadi ini ternyata harus dicoak, harus diputus, harus patah. Bisa, tapi ternyata gini aja udah enak sih gini. Kebiasaan awal saya kalau sepedaan tuh kan kadang suka di sini nih tangannya, posisi tangannya. Nah, jadi kemudian belakangan saya suka ngunduk, megang yang di bawah ini pakai drop bar gini sambil megang ini. Nah, sekarang setelah saya dapat fitting yang sesuai, fitting yang baik, ini dimundurin, saya akhirnya bisa tangan saya
seperti ini guys, kondisinya bisa seperti ini sekarang. Dan ini juga termasuk nyaman juga posisi berkendaranya, posisi ridingnya. Jadi ya saya mau bilang ini sepeda dengan harga 7 oke lah ya. Saya bayar harga juga buat upgrade-nya, tapi juga cuman jadi habisnya sekitar 8 jutaan. Worth it banget. Nah, satu kelemahan sepeda ini memang rada berat. Beratnya bobotnya sekitar 11 kiloan gitu lah, 11 kiloan. Tapi what the hell gitu. Kita kan mau latihan dulu gitu. Terus kita juga bukan pro gitu. Nggak ada bukan time trial gitu, nggak ada waktu yang mau dikejar gitu. By the way, saya mau info, umur saya sudah 47 tahun. Tapi ini tidak membuat saya surut untuk bersemangat dalam bersepeda. Nah, jadi dengan bobot sepedaan ini sekitar 11,5 ya, lumayan berat. Saya lihat teman-teman saya yang punya sepedanya rata-rata di bawah 10 kg, tapi nggak apa-apa. Yang penting itu guys, yang paling penting itu adalah latihannya, bukan sepedanya. Jadi kalau latihannya sudah beres, performanya udah baik, fisiknya udah siap, mau sepeda yang lebih ringan lagi silahkan. Ada duit lebih enak lagi, tinggal beli aja. Jadi jangan ya kalau ada duit sih first bike-nya atau mau beli sepeda yang harga puluhan bahkan ratusan juta silahkan aja gitu. Silakan aja, tapi kalau kayak saya ini yang kaum duafa ini, rakyat jelata ini ya, pesepeda jelata ini ya, saya rasa ini pilihan terbaik buat elemen FRC 50 CRD ya guys. Saya nggak tahu kalau yang si FRC yang lain kan ada yang lebih murah FRC 50 ya. Tapi kalau saya mau kasih saran, beli sepedanya ya mau langsung clean look, terus bisa gaul sama teman-temannya gitu, sama komunitas yang lain. Ini nggak salah guys. Saya mau kasih tahu ke kamu semuanya, saya pede. Wah, sepeda ini buatan Indonesia, tidak mahal-mahal, nggak sampai 10 juta ya. Tapi ya yang paling penting performa kita yang harus dilatih terus. Oke? Ya, satu penutup dari saya ya, kalau beli sepeda kalau bisa ya range yang harga segini lah, 7-8 juta, yang nggak sampai 10 juta ya. Kalau misalnya bisa dapat yang bekas tapi good quality ya oke ya. Ini buat pemula ya, ini saran dari saya pemula ya gitu ya. Jadi kemudian satu yang perlu diperhatikan memang kalau sepeda itu kalau memang butuh penyesuaian. Saya sendiri berjuang selama beberapa bulan terakhir ya, hampir 2 bulan saya berjuang untuk bike fitting sepeda ini. Tapi apa yang saya dapatkan dengan fitting yang sekarang adalah hasil dari penyesuaian saya, artinya bonding saya sama sepeda ini gitu. Ya, kalau dilihat dari hasil latihan saya dalam 1 bulan itu saya sekitar 500 km gitu deh. Kemudian satu lagi ada mau saya sampaikan, kalau untuk untuk alat sebagai pengukur kemampuan performa kita, sepeda kita, berolahraga kita, ya saya pakai ini guys. Sorry guys, saya pakai FRC lagi nih. Ini saya pakai Huawei Watch Speed 4. Ini worth it banget guys. Worth itnya ya, bisa mengukur kecepatan kita, bisa mengukur berapa
power kita, maksudnya kalori yang terbuang gitu. Jadi ini bisa menjadi tolak ukur kita untuk mengukur sejauh mana progres dari latihan kita. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, saya mau satu lagi guys. Ini ada tempat bidonnya. Ini bukan gratis ya, ini saya beli sendiri. Nah, harganya murah kok. Transport paling berapa puluh ribu. Transport yang plastik. Jadi saya rasa itu aja guys. Sebagai penutup, saya mau kasih footage beda ini dulu buat dipertimbangkan. Oke guys, sampai di situ aja dulu, sampai ketemu lagi, sampai mudah-mudahan saya bisa berkreasi lagi untuk bisa sharing buat teman-teman sekalian. Saya jujur ini pertama kali buat vlogging kayak gini, saya juga nggak pintar ngomong, tapi mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Tapi kalau misalnya ada yang perlu dikoreksi dari video ini, silahkan bikin komentarnya di bawah, atau ada yang bisa jadi masukan buat teman-teman yang lain. Saya juga butuh buat user FRC 50 CRD yang lain, siapa tahu ada upgrade yang lebih worth it lagi, lebih baik lagi untuk sepeda ini. Saya rasa itu aja dulu. Terima kasih, salam dari Binjai.